Shalom Bapak Ibu sekalian, jumpa lagi kita di dalam ibadah keluarga. Di dalam pekan kita masih memperingati minggu-minggu Prapaskah. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Esra pasal 2 ayat 64 hingga ayat yang ke-70 yang sudah kita baca bersama. Bapak Ibu saudara-saudara, tema yang diberikan oleh sinode adalah persembahan diri dan harta. Ketika kita dalam kehidupan kita sehari-hari, Bapak Ibu pasti pernah mengalami berhadapan dengan pengemis, berhadapan dengan pengamen, berhadapan ketika menghadiri perkawinan. Saudara-saudara memberikan, Bapak Ibu kita semua memberikan kepada pengemis senilai tertentu yang kita miliki. Namun kalau Bapak Ibu sadari, terkadang kita memberikan sesuatu, kita juga memberi nilai tertentu yang didasari oleh pengalaman, yang didasari oleh kondisi situasi pada saat itu. Dengan kata lain, motivasi untuk memberi biasanya dipengaruhi oleh pengalaman dan situasi. Contoh, misalnya kalau ada pengemis masih muda, masih kuat, mungkin kita tidak beri, atau mungkin kita memberi dengan nilai yang sangat kecil, katakan 500 rupiah. Tetapi kalau yang mengemis ini sudah tua, sudah renta, mungkin timbullah belas kasihan kita, lalu kita memberi nilai tidak 500, mungkin malah lebih besar. Bisa 5.000, bisa 10.000 bahkan. Bahkan kadang-kadang kita menambahkan dengan berkat makanan. Karena perbedaan fisik antara pengemis yang muda dan pengemis yang tua. Ketika kita makan di restoran, ada pengamen. Kalau nyanyinya bagus, kita kasih lebih. Kalau nyanyinya kurang enak, asal-asalan, kita bisa tidak memberi atau kita memberi cukup sedikit saja. Ketika kita dan berikutnya contoh misalnya ketika kita menghadiri pernikahan. Berapa sih yang kita berikan kepada keluarga mempelai? Itu lihat-lihat. Kalau itu saudara kita, teman dekat kita, mungkin nilainya lebih besar. Tapi kalau cuman keluarga jauh begitu mungkin sedikit saja atau standar yang biasa kita berikan. Jadi semua ada motivasi melatar belakangi kita untuk memberi sesuatu. Nah Bapak Ibu sekalian, demikian juga dengan pembacaan firman kita hari ini, kita perlu mendalami dulu konteks dari bacaan kita hari ini. Bapak Ibu perlu ketahui bahwa Esra memimpin rombongan umat Yehuda dari Babel kembali ke tanah perjanjiannya, tanah milik mereka semula di Israel. Nah Bapak Ibu sekalian, dalam proses perpindahan ini sebenarnya ada 3 gelombang. Gelombang pertama dipimpin oleh Imam Serubabel, gelombang kedua dipimpin oleh Esra, dan gelombang ketiga dipimpin oleh Nehemia. Bapak Ibu bisa baca di Yeremia atau di Tawareh, 2 Tawareh. Di situ ada cerita bagaimana proses perpindahan pemulangan umat Yehuda kembali ke tanah perjanjiannya, sesuai dengan janji firman Allah. Nah, kalau Bapak Ibu membaca kembali lagi, kapan atau kenapa mereka dia pindahkan? Kita lihat dari Esra pasal 1 Bapak Ibu sekalian, di situ disampaikan bahwa kalau Bapak Ibu membaca di pasal 1 Esra pasal 1, pada tahun pertama zaman Kores, raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores, raja Persia itu untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia. Sehingga disiarkan ke seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Beginilah perintah Kores raja Persia, segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem, yang terletak di Yehuda. Jadi Bapak Ibu sekalian, pemulangan atau kembalinya bangsa Yehuda kembali ke tanah Yehuda itu sudah dinubuatkan sebelum itu terjadi oleh Nabi Yeremia.
Kores mengambil perintah Tuhan dari yang disampaikan oleh Yeremia. Di mana disampaikan tersebut? Bapak Ibu bisa lihat di Yeremia pasal 25. Yeremia pasal 25 ayat 11 hingga ayat 12. Saya bacakan buat Bapak Ibu. Yeremia pasal 25 ayat ke-11 dan 12. Maka seluruh negeri ini akan menjadi keruntuhan dan ketandusan, dan bangsa-bangsa ini akan menjadi hamba kepada Raja Babel 70 tahun lamanya. Kemudian sesudah genap ke 70 tahun itu, demikianlah firman Tuhan, maka aku akan melakukan pembalasan kepada Raja Babel dan kepada bangsa itu oleh karena kesalahan mereka, juga kepada negeri-negeri orang-orang Kasdim dengan membuatnya menjadi tempat-tempat yang tandus untuk selama-lama. Jadi Bapak Ibu sekalian, bangsa Yehuda dibuang ke Babel selama 70 tahun, dan itu sudah disampaikan oleh Nabi Yeremia sebelum itu terjadi. Dan firman Allah, seperti yang kita ketahui bahwa firman Allah itu selalu tepat dan selalu benar. Allah tidak pernah memberikan janji yang tidak ditepati. Tuhan selalu menepati janji-janjinya. Oleh karena itu tepat pada tahun yang ke-70, Tuhan menepati janjinya dengan mengembalikan bangsa Yehuda kembali ke tanah perjanjiannya. Nah Bapak Ibu sekalian, kisah ini kemudian dilanjutkan dengan pesan yang disampaikan oleh Yeremia tadi yang kita bacakan dan diingat betul oleh Kores, bahwa tidak hanya dipulangkan, tetapi kemudian Tuhan meminta untuk membangun kembali bait Allah yang sudah hancur di zaman Raja Nebukadnezar. Ya, ketika bangsa Israel pertama kali dibuang ke Babel, semua alat-alat kelengkapan bait suci diambil oleh Raja Nebukadnezar dan di tembok-temboknya dihancurkan. Oleh karena itu, perintah Tuhan kepada bangsa Yehuda melalui Raja Kores tadi, dia dikembalikan tetapi juga harus membangun bait Allah yang baru. Jadi Imam Ezra melakukan dua fungsi, mendampingi umat Yehuda untuk kembali ke tanah perjanjiannya. Yang kedua, ada misi untuk membangun kembali bait Allah. Dan itu setelah mereka sampai ke tanah perjanjian mereka di Yehuda, bacaan kita mulai dari ayat 64. Seluruh jamaah ini bersama-sama ada 42.360 orang. Jadi ada jumlah yang rombongan kedua ini adalah 42.360. Sebanyak itu ya Bapak Ibu sekalian. Lalu di ayat yang berikutnya, selain dari budak, mereka laki-laki dan perempuan yang berjumlah 7.337 orang. Jadi ada lagi selain budak, ada 3 laki-laki dan perempuan yang jumlahnya 7.300 ditambah dengan 42.000 tadi. Pada mereka ada 200 penyanyi laki-laki dan perempuan. Mereka mempunyai 736 ekor kuda, 200 budak dan seterusnya. Lalu kemudian di ayat 68 dikatakan, beberapa kepala kaum keluarga tatkala datang ke rumah Tuhan yang di Yerusalem, mempersembahkan persembahan sukarela guna pembangunan rumah Allah. Jadi Bapak Ibu sekalian, misi itu harus dilaksanakan. Allah menggerakkan beberapa kaum keluarga untuk memberikan persembahan sukarela. Jadi Bapak Ibu catat di sini, mereka memberikan persembahan, beberapa orang memberikan persembahan dan memberikannya dengan sukarela. Mereka memberi sumbangan sekedar kemampuan mereka untuk perbendaharaan. Guna pekerjaan itu sebanyak 61.000 dirham emas, 5.000 mina perak, dan 100 helai kemeja imam. Bapak Ibu sekalian, 61.000 dirham dikurskan sekarang, Bapak Ibu kalikan dengan 145.000. Kemudian 5.000 mina perak, Bapak Ibu kalikan dengan 150.000. Itu kalau di Bapak Ibu hitung, itu jumlahnya miliar. Ya, kondisi sekarang. Lalu kemudian tidak hanya emas dan perak, tapi mereka juga
memberikan 100 helai kemeja imam. Bapak Ibu, kemeja imam itu tidak seperti dengan kemeja atau jubah pendeta sekarang, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu baca di Perjanjian Lama, jubah imam itu ada syaratnya. Harus dijahit dengan benang emas. Dulu nggak ada konveksi, jadi semua pakai tangan. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan ada 100 jubah, kemeja, kemudian dengan hiasan-hiasan, dengan jahitan-jahitan tertentu. Itu jumlahnya 100. Dan kainnya, kain emas, dan motifnya juga sudah ditentukan. Jadi pakaian para Lewi itu sudah ditentukan, Bapak Ibu sekalian. Nah, pertanyaan bagi kita semua dari cerita ini, ada yang tidak kelihatan di sini. Yang pertama adalah Bapak Ibu sekalian, ketika dari Babel menuju ke Yerusalem, tanah yang perjanjian mereka itu, jaraknya saya mencari di Google, jaraknya 8.405 km. Bapak Ibu kalau nanti lain waktu cari di Google, berapa sih jaraknya antara Babel ke Yerusalem? Ketika bangsa Yehuda ini berjalan ke sana, jaraknya itu adalah 8.000 kilo lebih. Hampir 8.400 kilometer. Kalau cuma 12 kilo mah enteng. Tapi ini 8.400 kilometer. Mereka berjalan sebanyak 45.000 orang tadi itu, plus para budak dan para penyanyi dan segala macam. Tapi juga membawa perkakas-perkakas yang Raja Kores kembalikan kepada bangsa Yehuda untuk dipasang atau dipakai kembali di tanah, di rumah Bait Allah yang akan dibangun kembali. Jadi bukan hanya bawa orang Bapak Ibu, tapi bawa barang sejauh 8.400 km. Zaman dulu nggak ada kereta api, nggak ada logistik Bapak Ibu. Jalan kaki. Bapak Ibu sekalian, kalau kita membayangkan perjalanan sejauh itu, ketika berjalan itu, apakah mereka akan berjalan dengan sukacita atau tidak? Ada anak-anak, ada orang tua pula. Yakin saya bahwa dalam perjalanan itu pasti ada yang bersungut-sungut. Yakin. Karena perjalanan yang begitu jauh. Dalam perjalanan itu mereka tidak jalan mulus Bapak Ibu. Karena mereka melewat padang gurun, melewat hutan. Mungkin ketemu binatang buas, mungkin ketemu perampok atau apa dan seterusnya. Jadi kondisi pada saat perjalanan ini yang tidak dituliskan di sini Bapak Ibu. Tapi kita bisa membayangkan. Nah, ketika sampai ke Yerusalem, mereka masih mau memberi. Mereka mengucap syukur karena Tuhan sudah membebaskan, Tuhan menepati janji mereka dan mereka tiba di Yerusalem dan mereka mengucap syukur. Padahal perjalanannya jauh Bapak Ibu. Ya mungkin saja akan terjadi tantangan di dalam perjalanan. Ya, jarak, faktor makan minum. Kemudian faktor nanti kalau sampai saya kerja apa ya? Mereka seakan-akan tidak memikirkan itu semua. Mereka pulang begitu saja, seakan-akan mereka percaya, bukan seakan-akan, tapi mereka yakin dan percaya bahwa Tuhan akan memimpin mereka bersama melalui Esra. Dan mereka sampai. Sampai di sana mereka datang ke dalam rumah Allah, ayat 68, beberapa kepala kaum keluarga tatkala datang ke rumah Tuhan yang di Yerusalem mempersembahkan persembahan dengan sukarela. Coba dibayangkan dulu Bapak Ibu sekalian, konteks pembacaan kita tuh seperti itu. Banyak orang, jalannya jaraknya jauh, yang dibawa barangnya banyak sekali, plus manusia yang mengiri bersama-sama dengan mereka. Tidak mudah Bapak Ibu sekalian. Tetapi mereka tetap bersyukur. Ketika tiba di Yerusalem, mereka bersyukur dan beberapa keluarga digerakkan hatinya oleh Tuhan dan mereka mempersembahkan. Dan yang mereka persembahkan dengan sukarela bukan nilai yang kecil, Bapak Ibu sekalian. Ya, bukan nilai yang kecil. Mereka mempersembahkan 61.000 dirham emas dan 5.000 mina perak dan 100 helai pakaian kemeja imam. Nah, Bapak Ibu sekalian, dari konteks pembacaan kita ini setelah kita pahami, lalu kemudian apa yang bisa kita pelajari dari bacaan ini? Yang pertama tadi saya sampaikan bahwa janji Tuhan selalu tepat. Yang kedua, walaupun di dalam kesusahan tetap bersyukur. Yang ketiga, bersyukur dengan sukarela. Tidak ada beban, sukacita.
Dan yang keempat, walaupun susah, sulit perjalanan jauh, tetap bersyukur. Ada kesulitan dalam kehidupan, ada pergumulan dalam kehidupan kita, tetaplah bersyukur. Dan yang kelima adalah bahwa dalam setiap persoalan pergumulan kehidupan kita, selalu ada akhir. Ya, Tuhan sudah berfirman melalui Yeremia, masa pembuangan bangsa Yehuda 70 tahun. Dan 70 tahun Tuhan tepati. Artinya bahwa Tuhan tidak pernah membuat umat manusia ini berlama-lama dalam pergumulan dan persoalan hidup. Selalu ada akhirnya. Demikian juga dengan virus corona yang pandemi yang kita hadapi. Pasti ada akhirnya. Ya, janji Tuhan seperti itu. Dan Tuhan akan menepati itu sekalian. Bapak Ibu sekalian. Nah, bagaimana aplikasinya Bapak Ibu sekalian? Kalau demikian pelajaran yang bisa kita terima dari bacaan kita ini, lalu apa yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita? Yang pertama adalah Bapak Ibu, ketika kita menghadapi pergumulan apa saja? Kesulitan hidup dalam pekerjaan, kesulitan hidup di dalam kesakitan, kesulitan hidup karena tantangan keluarga, anak-anak, dan segala macam. Ingatlah bahwa janji Tuhan pasti ada akhirnya. Tentu saja ada akhirnya bagi siapa? Bagi umat yang percaya. Bangsa Israel ditepati 70 tahun karena kemudian bangsa Yehuda sadar dan mereka kembali kepada Tuhan dan mereka Tuhan anugerahkan pemulangan kembali ke Yerusalem. Demikian juga bagi kita, aplikasi bagi kita Bapak Ibu. Ketika ada persoalan dalam kehidupan rumah tangga, sakit, duka, dan segala macam, ada janji Tuhan bahwa kesulitan pergumulan tersebut pasti ada akhirnya. Yang kedua, janji Tuhan. Janji Tuhan seperti bangsa Israel pulang ke Yerusalem. Tuhan juga berjanji kepada kita Bapak Ibu sekalian, bahwa kepada mereka yang taat, setia kepada Tuhan sudah dijanjikan Yerusalem baru. Bapak Ibu bisa baca itu dalam Yesaya pasal 65. Bahwa Tuhan akan membangun Yerusalem baru. Tuhan akan membangun dunia yang baru untuk mereka yang taat dan setia kepadanya sampai pada akhir zaman. Nah, sama dengan bangsa Israel, kita bangsa Yehuda, 70 tahun kamu akan kembali. Saat ini pun kita dijanjikan oleh firman Tuhan, nanti kita akan menuju Yerusalem baru. Perbedaannya Bapak Ibu sekalian, perbedaannya dengan bangsa Israel dengan saat ini adalah di dalam masa prapaskah kita perlu merenungkan bahwa janji Tuhan dalam kehidupan Yerusalem yang baru itu sudah dibayar oleh darah Kristus. Itu jaminan Bapak Ibu sekalian. Perbedaannya di situ. Kalau zaman dulu bangsa Israel harus berupaya, harus melewati Raja Kores, harus didampingi oleh Ezra. Tapi kita yang hidup sekarang ini Bapak Ibu sekalian, sudah ada jaminan, kita belum sampai ke sana. Tapi jaminan itu sudah diberikan oleh Tuhan Yesus. Melalui salibnya. Dia mati, dia tebus nyawa dan darahnya. Agar kita dapat tiket. Jadi tiket itu sudah dikasih oleh Tuhan Yesus kepada kita semua. Persoalannya kita mau ke sana apa tidak. Perjalanan ke sana nanti kalau bangsa Israel 8.000 sekian kilometer mereka akan berjalan. Kita pun sekarang ini akan berjalan. Dalam kehidupan kita tantangan, tiket sudah di tangan. Ada pergumulan tantangan yang kita hadapi. Sampai nggak kita ke sana? Itu jadi persoalan kembali kepada Bapak Ibu sekalian. Tetapi jaminan janji Tuhan itu sudah ada. Siapa sih yang nggak mau ke Yerusalem baru Bapak Ibu sekalian? Di situ di dalam Yesaya 65 disampaikan Yerusalem baru itu tidak ada sakit, tidak ada kelaparan, tidak ada banjir, tidak ada hujan, tidak ada panas. Semua orang selalu bersuka cita. Bapak Ibu Saudara, kesaksian saya tentang kematian istri saya, bahwa saya bisa merasakan bahwa betapa indahnya Firdaus itu. Ketika istri saya meninggal, dia pamit kepada iparnya, adik saya. Tuhan memberikan karunia kepada adik saya untuk mempertemukan adik saya dengan almarhum istri saya. Di dalam penglihatannya, mereka bertemu di Firdaus.
Adik saya mengatakan, luar biasa Firdaus itu, indah sekali. Tanaman yang ada itu sepertinya tidak ada di bumi. Rumputnya itu indah sekali, enak sekali dipijak. Siapa sih yang nggak mau Bapak Ibu sekalian? Saya bersuka cita walaupun di dalam kedukaan. Karena istri saya berada di Taman Firdaus. Dan semua kita berpengharapan untuk hidup di Yerusalem baru. Dan itu sudah diberikan, tiketnya sudah diberikan. Di masa Prapaskah ini kembali kita diingatkan Bapak Ibu sekalian, bahwa Tuhan Yesus sudah memberi keselamatan. Tuhan Yesus sudah memberi tiket untuk kita kembali atau untuk datang kepada Yerusalem baru. Persoalannya adalah perjalanan waktu Bapak Ibu menjalani kehidupan ini seperti apa. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, yang ketiga, ketika kita dalam pergumulan, kita diminta untuk selalu bersyukur kepada Tuhan. Tidak bersungut-sungut. Ya, selalu mengucap syukur dengan memberikan persembahan. Amsal 3 saya bacakan buat Bapak Ibu sekalian. Amsal 3 ayat 9 mengatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan segala hasil pertama dari segala penghasilanmu. Ini yang mengatakan firman Tuhan, Bapak. Alkitab yang ngomong, Bapak. Muliakanlah Tuhanmu dengan hartamu. Oleh karena itu kita dalam memberikan persembahan di dalam ibadah-ibadah, dalam persekutuan-persekutuan, kita diminta Tuhan untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan. Memberi diri dan memberi harta yang terbaik yang Tuhan berikan bagi kita. Jadi jangan berhitung Bapak Ibu sekalian. Kepada Tuhan kita tidak boleh berhitung. Jangan membuat Tuhan adalah nomor yang kesekian. Yang pertama adalah mungkin makan dulu, belanja dulu, baru sisanya diserahkan kepada Tuhan. Tapi taruhlah Tuhan di depan. Sama dengan bangsa Israel, bangsa Yehuda, Tuhan menggerakkan beberapa keluarga dan mereka memberikan dengan sukarela. Saudara-saudara kita semua memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur Bapak Ibu. Bukan iuran, tapi itu ungkapan syukur. Karena Tuhan sudah pelihara hidup kita. Kita mengungkap syukur karena Tuhan Yesus sudah mati untuk kita. Nilai yang kita berikan itu Bapak Ibu tidak ada harganya bandingannya dengan kematian Tuhan Yesus. Siksaannya, pikul salibnya, beratnya, dicambuk, ditusuk, dikasih mahkota duri. Tidak ada bandingannya Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus sudah sengsara menderita seperti itu untuk kita semua, agar kita mendapat tiket menuju Yerusalem baru. Lalu jangan kita bersyukur dengan bersungut-sungut Bapak Ibu. Jangan kita menganggap bahwa persembahan syukur kita itu sebagai iuran. Tapi itu adalah sebagai kewajiban kita semua, karena Tuhan sudah berkorban, dan Tuhan sudah pelihara hidup kita sampai hari ini. Bapak Ibu bisa mengikuti persekutuan ibadah keluarga ini melalui rumah, dengan fasilitas HP, TV, internet. Bapak Ibu sudah bayar semua itu. Bukankah kita patut mengucap syukur? Karena di tengah pandemi pun ada keterbatasan, tapi Tuhan tetap datang kepada Bapak Ibu sekalian secara online. Tuhan memberikan teknologi ini kepada kita, Bapak Ibu sekalian, untuk kita mengucap syukur kepada Tuhan. Tetapi kemudian Bapak Ibu jangan kita berpikir bahwa dalam menggunakan akal pikiran kita untuk mengukur sebuah persembahan, untuk mengukur sebuah pengucapan syukur. Seperti tadi di awal saya katakan, kadang kita mempunyai motivasi. Saya memberikan berapa untuk pengemis yang ini, untuk pengamen yang ini. Terhadap Tuhan, dalam kemuliaan Tuhan, kita juga tidak boleh begitu Bapak Ibu sekalian. Terkadang secara tidak sengaja, kita menghalangi orang lain untuk memberi syukur. Contoh Bapak Ibu sekalian, ini contoh ya. Tidak terjadi di kita, ini terjadi di gereja yang lain. Kadang Bapak Ibu sekalian, ketika gereja minta atau membuat suatu program dana, lalu ada 1-2 orang berkata, gereja Bethesda ini ngapain sih buka kotak dana? Orang kas jemaatnya sudah banyak kok, ngapain lagi? Gitu. Bapak Ibu saudara-saudara, kita tidak bisa seperti itu Bapak Ibu. Ketika gereja membuat suatu program yang membutuhkan dana dan memberi kesempatan kepada jemaat untuk memberi syukurnya terhadap program ini, maka kita sebagai jemaat, warga jemaat, sesuai dengan panggilan kita, sesuai dengan kemampuan kita,
kita memberikan dengan sukarela. Tapi jangan mengatakan atau menghambat orang lain untuk tidak memberikan persembahan. Dengan alasan pikiran kita. Kas gereja yang sejumlah berapa pun itu Bapak Ibu, tidak bisa kita pakai sebagai ukuran untuk memberikan persembahan kita. Tetap yang namanya kewajiban kita, bahwa firman Tuhan mengatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Jadi tidak bisa dipakai ukuran kas jemaat Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, ketika kita menghambat orang lain untuk berberi persembahan, untuk berbuat yang benar, justru kita berdosa Bapak Ibu sekalian. Tidak percaya? Mari kita lihat Amsal pasal yang ke-28. Amsal 28 ayat yang ke-10. Saya bacakan buat Bapak Ibu. Siapa menyesatkan orang jujur ke jalan yang jahat, akan jatuh ke dalam lubangnya sendiri. Tetapi orang-orang yang tak bercela akan mewarisi kebahagiaan. Jadi siapa yang menyesatkan orang jujur, menghambat orang lain untuk berbuat kebenaran, berdosa Bapak Ibu sekalian. Lalu di dalam Yeremia, firman Tuhan banyak yang mengatur ini ternyata Bapak Ibu sekalian. Yeremia 5 pasal yang ke-25. Saya bacakan buat kita sekalian. Kesalahanmu menghalangi semuanya ini, dan dosamu menghambat yang baik daripadamu. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau ada program gereja yang memang membuka kesempatan bagi Bapak Ibu untuk memberi sumbangan, ya kalau Bapak Ibu sanggup, punya kemampuan, punya kelebihan, punya berkat, kasih. Kalau Bapak Ibu tidak merasa tidak cukup untuk memberi persembahan, tidak usah. Jangan pengaruhi orang lain. Jangan menghambat orang lain, jangan menghambat orang program gereja untuk mencari dana. Berdosa Bapak Ibu sekalian. Jadi kewajiban kita, kalau kita merasa hidup kita diberkati oleh Tuhan, kewajiban kita untuk memberikan persembahan. Kalau kita belum cukup, ya sudah, diam saja. Doakanlah program itu. Dan doakanlah orang-orang yang mau memberi, Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi mari kita mengucap syukur, tapi juga jangan menghambat orang lain untuk mengucap syukur. Jadi demikian Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan hari ini, mari kita memberi diri, mari kita memberikan harta kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Pelajaran yang kita dapat dari Esra ini memberikan kekuatan bagi kita, penghiburan bagi kita di saat-saat masa sulit. Ingatlah janji Tuhan, bahwa Tuhan selalu menggenapi firman-Nya, dan Tuhan sudah menyiapkan berkat, janji kehidupan yang lebih baik. Kepada siapa? Kepada yang taat dan setia kepadanya. Tuhan tidak minta macam-macam Bapak Ibu. Tuhan hanya minta kita taat dan setia kepada firman yang sudah Dia sampaikan sejak zaman dulu hingga saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.
Bapak Ibu Saudara terkasih, mari kita satukan hati, kita bersama-sama berdoa di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih akan firman yang Tuhan sampaikan bagi kami. Tuhan mengingatkan kami kembali akan penderitaan Kristus di kayu salib melalui sejarah perjalanan bangsa Yehuda dari Babel ke Yerusalem. Kami dibawa kembali ya Tuhan untuk mengingatkan dalam perjalanan kisah ini, bahwa perjalanan kehidupan dan penderitaan Tuhan Yesus yang begitu berat, memberikan jaminan kepada kita untuk kehidupan yang lebih baik di masa yang akan datang. Tuhan sudah siapkan itu bagi kami. Dan melalui penderitaan Tuhan Yesus Kristus, kami sudah dijamin, kami sudah diberikan kesempatan untuk boleh tiba ke Yerusalem baru. Ya Tuhan, terima kasih. Tuhan sudah menyiapkan ini semua bagi kami. Terima kasih karena Kristus sudah berkorban bagi kami. Oleh karena itu ya Tuhan, saat ini ketika kami harus menjalani kehidupan kami, bagaimana kami mempertahankan tiket dan keselamatan yang Tuhan sudah anugerahkan bagi kami. Kami mampu menjalani hambatan, tantangan, pergumulan selama kami menjalani kehidupan kami di dunia ini. Kami punya kelemahan ya Tuhan. Kami punya kekurangan. Daging kami lemah ya Tuhan. Bahkan kami sering menggunakan akal pikiran kami sendiri untuk memutuskan, untuk menjalani kehidupan kami. Sehingga kami kadang terjatuh di dalam dosa ya Tuhan. Ampuni kami ya Bapa. Malam hari ini, di dalam ibadah keluarga, kami mau menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Anugerahkanlah kami Roh-Mu yang kudus, agar kami memperoleh hikmat dan mengerti akan kehendak Tuhan ketika kami terjatuh di dalam pergumulan. Ketika kami berduka, Tuhan berikan penghiburan. Ketika kami sakit, Tuhan memberikan kami kesembuhan. Dan di balik itu semua agar kami selalu bersyukur ya Tuhan, akan nikmat Tuhan yang sudah Tuhan berikan, anugerahkan kepada kami. Berikanlah kami akal, pikiran yang seturut pada kehendak-Mu ya Tuhan. Biar ajarlah kami itu selalu mengucap syukur, walaupun kami berada dalam kesulitan. Ampuni kami ya Tuhan, jika selama ini kami terlalu berhitung dengan Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan. Tapi saat ini ya Tuhan, kami mohon ampun, dan kami mau diperbarui oleh-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa untuk firman-Mu. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit, terbaring di rumah maupun di rumah sakit. Secara khusus untuk saudara kekasih kami, Saudara Rois Waru, yang saat ini terbaring sakit. Dia tidak mampu menjalankan tugasnya sebagai multimedia, tim multimedia, karena sedang sakit. Ya Tuhan, kami mohon tangan Tuhan menyentuh saudara kekasih kami ini. Melalui obat-obatan, melalui makan dan minum, dan keluarga, Tuhan mengaruniakan kesembuhan. Kasih karunia Allah menyertai Rois, dan ia bisa kembali memuliakan Tuhan melalui pekerjaannya dan kepercayaan yang gereja berikan untuk menangani multimedia. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa bagi saudara-saudara kekasih kami, keluarga besar yang sedang berduka karena kematian suami atau istri mereka. Tuhan berikan penghiburan yang sejati ya Tuhan. Dan Tuhan berikan penghiburan yang dapat membangkitkan kekuatan untuk selalu berserah kepada Tuhan. Dan percaya bahwa di balik setiap peristiwa, Tuhan selalu baik, ada rencana yang indah yang Tuhan sudah sediakan.
Namun kami dimohon agar kami selalu setia kepada Tuhan. Dan keluarga baik yang sakit dan berduka, selalu bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Sekarang pemerintah sedang berupaya untuk menyiapkan vaksinasi, memberikan vaksinasi dalam berbagai tahap. Tuhan berkati ya Tuhan upaya ini. Tuhan berkati pemerintah dan bangsa kami yang begitu peduli untuk kesehatan warga negara. Tuhan, dokter-dokter yang bertugas, perawat-perawat yang bertugas di rumah sakit maupun di mana tempat Tuhan tempatkan mereka. Tuhan berkati, Tuhan berikan kekuatan, kesehatan bagi mereka. Keluarga yang mereka tinggalkan untuk bertugas, Tuhan berikan penghiburan dan juga Tuhan berikan kekuatan. Biarlah mereka boleh berkarya seturut dengan rencana Tuhan bagi bangsa ini. Berkatilah Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, dan para pemimpin kami di daerah. Pakai mereka ya Tuhan sebagai sarana Tuhan untuk untuk mengakhiri pandemi ini ya Tuhan. Sesuai dengan janji-Mu. Kami percaya Tuhan bahwa dalam setiap persoalan pasti ada masa akhir yang Tuhan sediakan bagi kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa bagi gereja-Mu, GPIB Bethesda, dalam menyiapkan program kerja baru untuk tahun 2021, tahun 2022. Berkati PHMJ dan kelompok kerja PKA yang sudah bekerja ya Tuhan untuk menyiapkan program ini. Dan biarlah semua yang kami susun seturut pada kehendak Tuhan. Dan program-program yang kami susun boleh menghasilkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati kami semua jemaat-Mu ya Tuhan di GPIB Bethesda. Demikian juga dengan Majelis Sinode GPIB yang dalam pergumulan untuk menyiapkan persidangan Sinode 21. Tuhan berkati para panitia Majelis Sinode yang Tuhan sudah pilih, agar di dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan, hikmat Tuhan, Majelis Sinode dengan bijaksana boleh menetapkan dan memutuskan pelaksanaan persidangan Sinode di tanggal dan waktu yang Tuhan anugerahkan dan Tuhan siapkan bagi para panitia dan Majelis Sinode untuk bekerja. Panitia yang sudah bekerja menyediakan waktunya untuk Tuhan. Tuhan berkati dan segala upaya program untuk menyiapkan persidangan Sinode ini pun Tuhan berkati. Terima kasih ya Bapa. Inilah syafaat kami yang kami naikkan ke hadirat-Mu yang kudus Tuhan. Melalui Putra-Mu Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.